Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kajian ini di syuting oleh Pak Riki dan ada di YouTube. Jadi YouTube-nya Masjid Nurul Iman. Kalau yang ada nomornya di saya ya bisa saya share. Ya, nanti silakan disebarkan. Kadang-kadang untuk keluarga kita perlu ya. Kita yang punya grup-grup keluarga pengennya dakwah tapi belum mampu dan seterusnya itu bisa nge-share kajian-kajian yang ada, termasuk kalau di sini untuk diri saya ada yang hari kemarin hari Kamis itu kajian Riyadhus Shalihin, itu bisa sekedar untuk saling mengingatkan di antara kita ya. Kenapa harus didukung channelnya, namanya kebaikan, kalau yang ada yang dukung nanti mampet ya, parem ya. Sebagaimana keburukan yang diupload sedemikian rupa, didukung sedemikian rupa menjadi viral dan seterusnya, padahal keburukan. Ya, ini kebaikan kok sepi-sepi aja, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Baik, bacaan kita hari ini adalah surah Asy-Syams. Ya. Surah Asy-Syams. Nukumaha. Ayat 1 dia. Ya. Takut salah. Wasyamsi, ya. Wasyamsi itu tertulis dengan huruf shin ya. Ini ya ke sana ya. Wadduha begini. Oh, begini. Ini ya. Baik. Baru saya lihat. Baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syamsun ya, ini untuk yang sudah level lebih. Dalam hafalan kita perlu bukan saja mengingat-ingat tulisan, tapi mengingat kata dan terjemahannya. Kalau tidak ada yang lain, selamat. Artinya beres urusan kita. Kalimat syamsun wasyamsi ini asal katanya syamsun, yang artinya matahari. Seterusnya begitu, syamsun, matahari. Syamsun, matahari. Ya. Artinya matahari. Yang ini shin, yang ini sin. Berikutnya, kalau ada orang bernama Syamsul Bahri, tidak boleh dipanggil Syamsul. Ya. Contohnya ini, nama dia Syamsul Bahri. Nah, kita suka panggil Samsul sampai sini. Maka yang namanya Samsul itu nggak ada artinya. Yang ada artinya itu Samsun. Ditambahin al jadi nggak ada artinya. Kalau mau ya diteruskan Samsul Bahri misalkan. Matahari dan lautan. Mataharinya laut. Ya. Begitu. Jadi nama Syamsul nggak boleh lagi dipanggil. Kalau mau ya Samsun. Bukan pula Samsu. Nggak boleh. Kalau dia tanpa alif lam, di sini harus un. Syamsun, namanya kalimat nakiroh. Kalau sudah seperti ini namanya ma'rifat. Jadi bahasa Arab itu sedikit pergeseran, ada beda. Kalau ini asyamsu dengan alif lam. Apabila tanpa alif lam harus samsun. Ini nama dia nanti alif lam ta'rif. Apabila dia sudah disandarkan kepada perkara lain, contohnya dengan waw ini, maka jadi wash. Dan di sini nggak boleh pakai tanwin lagi, harus diganti dengan tunggal. Ya, syamsun asyamsu. Ya, maktabun al maktabu, qolamun al qolamu. Ya, maka nun wal qolami, bukan lagi qolamun, sudah beda. Nah ini
Untuk yang sudah tinggi bahasanya, syamsun ini yang pertama adalah shin dan dia tidak ada yang sama. Jadi nanti ada misalkan wa qulu qawlan sadida. Dia sin. Tapi ada syadid pakai shin. Nah, ini mana yang satu? Ini harus disesuaikan dengan ayat. Tapi kalau ini nggak ada lagi. Dimanapun ada syamsun itu adalah itu dengan huruf shin. Ya, contohnya ini. Wasyamsi wa duhaha. Contohnya itu. Baik. Ini nanti Pak Riki sedang usahakan board yang berdiri, jadi saya nulisnya nggak susah. Tapi saya memang nggak bisa nulis. Kenapa? Karena nggak sekolah. Ya. Orang yang nulisnya bagus tuh yang sekolah. Jadi kebaca tapi awon gitu ya, karena nggak sekolah, tidak terbiasa nulis. Ya. Tapi terbaca ya, insya Allah. Taib. Kemudian kesalahan pada mitos pada huruf sya. Huruf sya di Indonesia banyak dibaca tebal. Sya. Sya. Kenapa? Karena dari orang yang sudah bagus-bagus juga baca Qur'annya sya. A'udzubillahi minasy. Ingat, dia bukan huruf tebal. Dia sejajar dengan sa. Sa sya. Ya, sa sya. Jadi sa sya. Itu kan beda. Jadi ini sama. Wasya. Wasya. Wasyamsi. Ini sya, ini si biasa. Wasyamsi waduhaha. Yang ini du bukan du. Minimal pakai ed yang tadi, tidak pakai wadu. Waduh, mode gitu. Waduhaha. Nah, ini du bukan. Bagaimana caranya membunyikan du ini? Banyak-banyak lidah ke atas, jangan pakai ujungnya, tapi pakai lingkaran ini banyak-banyak, atau pakai setengah yang kanan atau yang kiri ini dulu. Sebelum nanti kena makhrajnya di bagian bawah lidah. Di bagian sejajar dengan gigi geraham. Yang paling enak pakai setengah lidah kita bagian depan, kanan atau kiri. Du, cobain. Du, wadu. Nah itu. Ya. Kalau pakai ujung tengah-tengah, wadu. Itu cenderung ke huruf yang ini, dal. Wadduhaha. Ha baskan haha. Saha. Sabaraha. Nah, Sunda punya. Wadduhaha. Nah, jadi haknya ingat saha tadi ya. Baik, itu ayat 1. Wasyamsi wadduhaha. Yang kedua apa? Wal qamari idza. Talanya gini? Enggak ya? Talaha sama. Wal qamari idza talaha. Baik. Ini gampang. Wal qamari. Ini dapat. Kalau enggak hati-hati, wal qamari re. Nah, ini re ya. Jadi perhatikan wal qamari berarti re. Wal qamari berarti ri. Yang diinginkan yang ini tadi ya. Wal qamari idza. Zal ujung lidah za. Idza talaha. Wal qamari idza talaha. Baik. Ayat ketiga. Apa?
Wan nahari idza sama. Jadi sudah sekali mestinya bisa terus. Dan idza ini ingat-ingat ya, seperti itu tulisannya ya. I pendek, za panjang. Idza ada di mana-mana. Idza jaa, idza zulzilati, ya, idza saja. Jadi idza ini kemana-mana, tulisannya begitu. Ini juga treatment nanti membaca huruf gundul. Jadi kalau dapat tulisan seperti ini, ya bacanya idza. Alhamdulillah lagi tidak ada yang lain. Tidak mungkin dibaca lain. Idza artinya apa? Apabila. Jadi ini trik lain sebelum tahu banyak hal tentang huruf gundul, pelajari dulu yang simpel-simpel. Kalimat-kalimat pendek seperti ini. Idza. Contoh lagi, kalau ada huruf ba sendirian, kemungkinan besar dibaca apa? Bi. Ya. Dalam tulisan gundul, kitab gundul, kalau ada huruf ba terletak satu begini, kemungkinan besar dibaca bi. Kecuali dipakai aba-aba, alif batasa, ini ABCD. Jadi kan nggak ada ABCD, yang ada hamzah, ba, ta dan seterusnya. Abatasa itu pakai. Tapi kalau terletak dalam tulisan, huruf ba ini dibaca bi. Ya, itu. Apalagi yang mudah dulu. Ingat-ingat ya. Tadi apa? Enggak kasih harokat. Idza artinya apabila. Ini apa? Bi apa artinya? Dengan. Kalau ada wawu sendirian, kemungkinan besar dibaca apa? Wa. Ya. Kemungkinan besar. Atau pasti dibaca wa. Artinya apa? Dan atau demi. Ya. Kalau di sini jadi demi, kalau di sini jadi dan. Apa yang membedakan? Ini alif lam yang membedakan. Kalau ini wa. Wasyamsi demi matahari. Waduhaha dan cahayanya di waktu duha atau pagi hari. Ini dan, ini demi. Tapi sama bacanya wa. Nah, ini jadi itu dulu. Yang agak repot ini lam. Ini bisa la, bisa juga li. Nah, itu kalau lam. Baik, tidak diperpanjang. Jadi ada banyak cara membaca tulisan gundul. Ya. Atau ini semua. Kalau sudah hafal, tuliskan, jangan dikasih harokat. Terus dibaca. Bisa nggak bacanya? Bisa kan? Meskipun dihilangin aja titiknya satu, tetap aja kita baca. Wan nahari idza jallaha. Kenapa tak titikan? Eta berarti itu nulisnya salah, dan nggak ada halah yang ada jallaha misalkan. Ya. Saya kasih tahu lagi, yang belum bisa baca kitab gundul ya. Kalau saya tulis begini, apa baca dia? Bismi, itu bisa. Kenapa? Ya begitulah. Ya kita memperhatikan kalimat-kalimat lalu diingat-ingat. Ya. Tapi ya harus ada tahu kaidah. Nanti kita belajar nahwu, ya, sorof. Itu kaidahnya. Tapi sisanya ada cara-cara seperti ini. Taib. Wan nahari idza jallaha. Di sini ada nun tasydid, kita ingatkan setiap nun tasydid gunnah hukumnya akmal paling sempurna, tahan tidak tergesa-gesa. Wan naha begitu tidak ha tapi ha. Coba. Ha lagi. Ha hari-hari. Hantu Tuhan. Segitu. Kita nggak bilang hantu, enggak kan? Itu ha. Wan nahari idza jallaha. Ha sini mesti sama dengan ha sini.
Dia cuma 2 harokat, jangan kelampauan. Wan nahari idza jallaha. Tahan di sini. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. 3 ayat dari bismillah. Bismillah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza wan nahari idza jallaha. Baik, karena mau dihapus. Nah, untuk yang sedang belajar dalam program-program khusus, tujuan kita tahsin, hafal, bagus bacaannya, hafal, dan tentu setelah hafal dia bisa nulis. Seperti meskipun tulisannya butut, tapi ucapan kita akan tertuang dalam tulisan. Ya, seperti ketika kita disuruh dikte dalam bahasa Indonesia. Ya, anak-anak disuruh dikte bingung dia. Karena belum bisa mengkoneksikan antara yang dia ingat, yang diucapkan dengan yang dituliskan. Ya. Taib. Yang keempat, was-samai wa ma banaha. Ya. Wal laili ya. Wan nahari wal laili idza. Yaghsha ha. Wal laili idza yaghshaha. Taib. Dalam kebanyakan ucapan kita, laili itu jadi laili, wal laili. Baik. Maka berikutnya perhatikan huruf ya sukun. Ini dia adalah y. Jadi kalau ada la dengan y, ini tulisannya lai. Ya. Dan ini mirip dengan Inggris punya. Liar. Liar. You know liar? Pembohong. Bukan lawyer. Lawyer beda. Dia pengacara. Nah, liar dia pembohong. Itu lai. L-A-Y. Wal-laili. Coba. Wal-laili. Bukan wal-laili. Laili. Bukan laili begini. Bukan. Laili. Ya. Nah, maka nanti bedakan saat bapak-bapak menulis yang ada iya sukun dalam bahasa Indonesia. Kalau kita menuliskan jazakallahu khairan, kita tulis pakai ini. Khairan. Jangan ditulis khai pakai ii, jangan. Pakai iye. Ya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim ya pakai i. Meskipun di situ ada iya sukun. Kenapa? Ar-Rahim. Ini sudah jadi i, ini bukan y. Meskipun sama-sama iya sukun. Ya. Jadi bedakan iya sukun yang kekal sebagai iya, sebagai y, dan iya sukun yang sudah menjadi i. Ini sudah jadi i. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia terbebas dari y. Jadi nanti i. Silakan kalau nulis him. Nah, tapi yang ini dia selamanya tetap y. Meskipun dibaca lai juga oke. Nampak sama ya. Nah, bedanya dia dengan y. Nah, kapan dia berubah menjadi i betul-betul? Saat menjadi mad. Ya.
Contohnya, li'ilafi Quraisy. Ini, tulisan Quraisyin, apabila kita tidak matikan huruf sin ini, maka yang ini ye. Li'ilafi Quraisyin ila, kita sambung ya. Tapi kalau berhenti pada ayat ke-1, li'ilafi Quraisy, itu i, fi Quraisy. Karena ini sudah jadi mad, namanya mad arid lis sukun. Tapi kalau tidak diberhentikan, li'ilafi Quraisyin, nampak huruf y. Ya, itu karena dia ya sukun dan dia bukan ya mad. Ya, begitu perbedaan huruf ya. Pada ini maka dia walaili. Bayangkan ada huruf y ya. Walaili idza yaghsha wal yaghshaha. Ini kalau ngapalin ini kurang haknya, nanti balik ke surah Al-Lail yang tadi saya baca. Ada keliru-keliru ya. Wal-laili idza yaghsha wan-naha, itu keliru. Kalau ini wal-laili idza, tiba-tiba itu nanti kita larinya ke surah Al-Lail ya. Baik, yang ini ghain getar. Suaranya di tempatnya G tapi oyakeun. Yaghsha maghdubi ghairil maghdubi idza yaghsha wal laili idza yaghsha. Baik, satu lagi aja. Wan nahari. Tajalla atau jallaha? Wan nahari idza jallaha. Gue mau ke depan lah ke yang ini atunya. Oh, sudah ya? Oh, wal laili idza. Tadi wan nahari sudah ya? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Was samai. Wa ma banaha. Yang pertama kalimat sama. Sebelum jadi sama dia adalah samaun. Artinya lah langit. Ya. Alhamdulillah juga sama, hanya satu kata. Tidak pernah pakai shin. Selalu sama, seperti sama bahasa kita, sama saja. Tapi dipanjangkan ma dan dimatikan pada hamzah kalau dia disukun. Wassama. Coba. Jadi kalau menyebut sama yang berarti langit harus ditekan pada bagian akhir, sama. Ya. Dan kemudian ini memanjang karena ini secara tajwid mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kalimat yang sama, maka dia hukum dia mad wajib muttasil. Ingat-ingat, supaya ingat, langit ini benda. Bendanya luas apa tidak luas? Luas. Sesuai dengan bacaannya, langit menjadi luas. Was-samai. Was-samai. Jadi, kali saya bilang, kata-kata dalam bahasa Arab kadang-kadang ada korelasinya antara yang diucapkan dengan bendanya. Karena langit luas, maka ada di antara huruf yang memanjang lebih. Itu kalau akal-akalan ya. Tapi ilmunya dia nama mad wajib muttasil. Seterusnya ingat-ingat yang namanya sama itu mimnya panjang. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas sama'. Terus begitu.
Kalau yang berarti langit berarti emaknya dipanjangkan. Ini teori untuk mengetahui bacaan-bacaan yang tidak kita hafal tapi tahu dia salah panjang atau pendek karena sudah tahu wujudnya, bendanya dan kalimatnya tidak berubah seperti itu selama-lamanya. Baik. Was-samai wa ma banaha. Was-samai wa ma banaha. Saya kira sampai di sini pembahasan kita. Tidak apa-apa tidak sampai selesai karena memang tujuan kita adalah belajar membaca bukan untuk menerjemahkan atau menafsirkan. Saya ulang dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was-samai wa ma banaha. Baik, sekian itu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang telah ikut serta bersama kita, yang tamu dan yang rutin. Semoga Allah mudahkan. Mungkin yang tamu sedang menunggu yang sakit, semoga cepat disembuhkan yang sakitnya. Yang rutin semoga diberikan kemampuan, kemudahan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.